Bung Pratama, ini tentu mengejutkan karena ini hal yang terkesan remeh-temeh oleh kita lakukan. Banyak dari kita setelah misalnya transfer di ATM atau mengambil uang di ATM lalu struknya dibuang begitu saja. Ternyata bisa digunakan untuk tindak kriminal. Meskipun agak sulit dibayangkan saya karena kan di struk ATM itu bahkan nama tidak ada. Nomor rekening juga tidak ada kalau kita mengambil uang misalnya. Kalau kita mentransfer uang, hanya nomor tujuan transfer yang tercatat di situ. Bagaimana kemudian bisa terjadi hal ini? Ini luar biasa. Yang kemudian bisa saja tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Ini Mas Aiman nggak pernah transfer kayaknya nih, gitu. Jadi kalau kita transaksi di ATM, itu kita bisa ambil uang, bisa transfer, bisa melakukan pembayaran atau multi Betul. payment gitu. Nah, khusus untuk transfer itu ada Mas Aiman di bank-bank kita itu pasti ada nomor rekening tujuan sama nama lengkap dari pemilik rekening tersebut. Betul. Bahkan ada di beberapa bank besar ada nama pengirimnya beserta nomor rekening pengirimnya begitu. Di Nah, struknya ya? memang di struknya Oh, tidak semua bank ada. tapi? Tidak semua bank. Baik. Nah, ini saya nggak tahu juga kenapa tidak menjadi standar ya begitu. Nah, struk-struk itu ketika dikumpulkan mendapatkan data nama sama nomor rekening, ini yang diolah sama pelaku nih gitu. Kenapa dia diolah? Karena dia membutuhkan data tambahan supaya dia bisa menguasai rekening tersebut. Nah, ini namanya social engineering. Dari mana dia dapat datanya? Tadi dibilang sama Pak Kombes Pol Pak Isar bilang bahwa dari data Dukcapil. Kalau menurut saya agak susah sekali dari data KPU. KPU. Sekali gitu. Satu orang dengan nama yang sama gitu, itu ada banyak sekali di sana. Bagaimana dia bisa menentukan bahwa nama itu dengan alamat yang tepat dengan pemilik nomor rekening begitu. Nah, berarti ada cara lain si pelaku ini bisa menemukan alamat si pemilik rekening. Salah satunya adalah mungkin dia membeli data di internet. Oke. Mas Aiman kalau melihat di internet itu banyak sekali data yang dijual. Mulai dari data nasabah bank, kemudian data pemilik deposito, bahkan pemilik rumah mewah, bahkan data dari pemilik anggota klub golf pun ada di sana. Bahkan di marketplace ada itu ya? Itu kita mau beli di mana aja banyak yang jual sekarang gitu. Oke. Nah, data-data inilah digunakan oleh si pelaku untuk membuat identitas palsu. Yang jadi masalah adalah ketika si pelaku ini berhasil membuat identitas palsu, kemudian dia datang ke bank, kemudian dia mengajukan untuk pembukaan nomor rekening baru, pihak bank itu kenapa kok tidak mengecek dengan data punya Dukcapil gitu. Karena kan KTP ini di-set tidak mungkin sama nomor Ya, ektp. nicknya. Kalau misalkan nicknya nama, pasti dia akan alert bentrok gitu. Artinya apa? Artinya bank ini dia tidak memiliki konektivitas dengan Dukcapil atau bank ini tidak melakukan verifikasi dengan benar. Oke. Gitu. Dia punya akses tapi tidak memverifikasi. Tunggu sebentar, Mas Pratama. Jadi pertama kali mungkin ini struknya yang tidak umum ya, karena nggak semua bank tadi Anda katakan, biasanya bisa transfer Sebagian itu. besar ada. Kalau transfer sebagian besar ada. Nama pengirim kan, saya ada beberapa bank tapi tidak ada nama pengirimnya, ada, tapi betul. Nama tujuannya ada. Nama tujuan ada. Betul. Yang dia gunakan nama tujuan atau nama pengirim ini? Bisa nama tujuan, bisa nama pengirim. Oke, baik. Menurut saya mungkin nama tujuan ini. Gitu. Baik. Kan sebenarnya dia nggak masalah juga nama si pengirim ataupun nama si tujuan kan dia nggak ada masalah. Yang penting dia bisa dapat nomor rekening tersebut. Jadi dia minimal dia dapat nama dan nomor rekening. Ya, nama lengkap sama nomor rekening itu udah dapat. Hanya dua informasi itu dia bisa melakukan crawling lebih dalam lagi di internet di mana-mana sehingga dia bisa mendapatkan data secara pasti bahwa si nama ini dia punya bank di bank ini gitu, alamatnya ini gitu. Itu dijual, Mas. Oke. Nanti saya bisa satu tunjuk. Tapi nama dan nomor rekening kan informasi umum. Kalau seandainya kita berbisnis dan lain sebagainya, tentu kita nama, nomor rekening dan lain sebagainya itu kan informasi umum. Nah, masalahnya ini ada yang menjual data. Ingat nih Mas, ini menjual data lengkap, isinya adalah nasabah bank. Oke. Coba, artinya apa? Artinya dengan saya mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening tersebut, saya bisa memverifikasi dengan data yang saya beli tadi, sehingga saya tahu dia itu ada di bank mana, kemudian data detailnya alamatnya ada di mana. Oke, jadi alamat kemudian bisa ditanyakan misalnya nama ibu kandung dan lain sebagainya, ada semua? Sangat lengkap sekali. Luar biasa. Ya, jadi bocoran data sekarang di Indonesia menjadi hal yang umum gitu. Tinggal dia mengetahui nicknya karena mungkin tidak tahu ya?
Dari nama itu, dia bisa sebenarnya kalau dia punya data tadi dari KPU, dia bisa memverifikasi sebenarnya walaupun di KPU itu Ada yang sama? data dari NIK itu di marking ada 5 nomor begitu, Oke, oke, oke. ya kan? Nah, Iya, yang iya, jadi iya. masalah adalah ini kan di banknya nih. Kenapa si banknya kok bisa terima KTP palsu tersebut? Oke, Kan oke, harusnya nggak oke. bisa gitu. Nah, ini Iya, kan iya. jadi masalah gitu. Baik, Tapi baik. kalau Pak Hisar masih baik, masih dilakukan penyelidikan. Kalau menurut saya banknya salah ini gitu. Oke, Karena dia menerima apa namanya KTP palsu gitu. Nah, yang oke. kedua adalah kenapa kok si bank ini tidak punya sistem yang bisa memverifikasi? Misalnya dia bilang ATM-nya tertelan gitu. Kan bisa dicek sebenarnya tertelan di mana, Pak, gitu. Kemudian di ATM mana, ya kan? Kan itu bisa dicek Biasanya ada sebenarnya. surat kehilangan keterangan polisi gitu kan? Atau dari surat keterangan polisi begitu. Iya, Itu iya. bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah ini butuh waktu, kenapa butuh waktu sangat lama sekali? Padahal Iya. harusnya di bank itu kan juga ada CCTV, ya kan? Ketika ada pelaporan uangnya hilang gitu kan bisa dicek di CCTV di banknya apakah pada saat jam transaksi tersebut siapa orang yang melakukan transaksi pengambilan uang secara ilegal tersebut kan bisa dicek Iya, sebenarnya, iya, iya. ya kan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika melakukan verifikasi KTP itu, menurut saya pihak bank ini mungkin banyak bank yang melihat juga gitu. Banyak bank-bank bahkan bank-bank BUMN, bank-bank besar itu KTP itu ketika dilakukan verifikasi hanya dilihat atau mungkin difotokopi, Iya. tidak tidak secara sistem diverifikasi. Misalkan ada readernya, kan KTP kita ada Iya. chipnya, bisa dibaca gitu, ya kan? Sehingga bisa diverifikasi, datanya otentik gitu. Kan dulu kita pernah juga mengalami masalah ini ketika Pak Ilham Bintang Iya. nomornya di take over pakai KTP palsu, ya kan? Nah, ini kan kejadian lagi sekarang begitu. Iya. Nah, menurut saya juga ini jadi masalah gitu. Nah, kemudian untuk memindahkan nomor rekening, ke rekening satu ke rekening berikutnya begitu. Nah, saya nggak tahu apakah yang dipalsukan itu adalah ketika dia membuat bukunya gitu dengan data palsu atau dia membuat buku rekening kemudian namanya diganti gitu. Karena di beberapa tulisan saya baca bahwa yang diganti itu adalah namanya dia gitu. Nama kemudian tanda tangan dan Iya, lain-lain. iya, Nah, iya. verifikasi tanda tangan ini kan juga penting, ya kan? Bagaimana si kriminal ini dia bisa membuat buku tabungan kan harus tanda tangan tuh. Iya. Kok tidak diverifikasi dan diautentikasi oleh pihak bank gitu. Betul. Harusnya kan bank lihat benar nggak tanda tangannya, benar nggak namanya, benar nggak ID-nya begitu. Nah, ini adalah hal yang harusnya tidak terjadi. Karena kalau ini terjadi dibiarkan Mas Aiman, akan banyak korban-korban lain yang nanti berjatuhan. Kenapa? Karena memang kita terbiasa tidak aware terhadap informasi yang kita miliki. Contohnya tadi ambil ATM di bank, ngambil uang di bank, transfer uang di bank gitu ya. Kita nggak peduli, ambil, Iya, iya, betul. kita lipat-lipat uang begitu. Iya. Nah, Iya. ternyata data yang kita anggap sampah menjadi gold bagi kriminal itu. Betul, betul. Gitu, Saya ke Pak Hisar. Pak Dir, tadi dapat masukan dari Bung Pratama bahwa yang pertama itu kan ada nama dan nomor rekening. Betul, ketika kita transfer. Meskipun nama pengirim belum tentu ada, tapi nama penerima itu ada dan nomor rekening penerima. Di situ satu data. Meskipun nama dan nomor rekening itu kan informasi umum. Namun kemudian disampaikan lagi oleh Bung Pratama tadi bahwa ditambah dengan data bank dari nasabah banyak ya, yang kemudian dijual di katakanlah misalnya marketplace atau di situs-situs belanja online. Ya. Iya. Dan kemudian ada satu lagi untuk mencocokkan nicknya dari KPU. Pertanyaan saya tadi Pak Hisar, Anda menyebutkan bahwa nama dan nomor rekening serta KPU. Adakah kemudian indikasi bahwa mereka mendapatkan data yang lain dari hasil membeli data nasabah? Terima kasih Mas Aiman. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa keterangan yang kami dapat ini adalah hasil dari keterangan tersangka. Tentunya keterangan tersangka ini akan kita uji lagi. Dan siapa link yang di KPU, apakah dia beli di marketplace, kita akan uji keterangan itu untuk memastikan keterangan itu benar atau tidak. Dan kita juga sedang melakukan pencarian. Kalau di Dukcapil, apakah dia ada penghubung atau dia pernah operator, apa bekerja, ada orang dalam KPU yang bisa membocorkan. Kalau di KPU itu
dia bisa dapat memperoleh dari nik KTP-nya, sehingga dia bisa bikin KTP yang sama, Oke. cuman menggantikan foto tersangka. Jadi foto korban diganti dengan foto tersangka. Iya. Selebihnya semuanya sama. Nik-nya sama, namanya sama, umurnya sama. Dari mana dia alamatnya tahu sama. nicknya, Pak? Di data KPU. Dari keterangan tersangka demikian. Dari data KTP, meskipun tadi Bung Pratama mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan nick di data KPU itu, Bung Pratama? Iya betul, karena ada 190 juta lebih data di sana dengan nama yang banyak samanya begitu. Kemudian untuk mengaksesnya itu kan juga butuh keahlian, Iya, misalkan melakukan hacking dan lain-lain. Apakah Ya. mereka punya kemampuan seperti itu, Pak? Cracking, hacking? Ya, untuk sementara keterangan dari tersangka demikian, Mas. Nanti kita akan lihat apakah keterangannya ini benar-benar dan kita akan kejar siapa saja yang terlibat di dalamnya. Baik, termasuk juga ada kemungkinan dari penyelidikan tentu ya, kita menghormati asas praduga tak bersalah dari pihak kerjasama dengan internal oknum di pegawai bank tersebut? Ya, betul. Apakah kita lihat ini betul-betul kelalaian ataukah ada kerjasama? Itu yang akan kita ungkap. Kemudian kita juga bekerja sama dengan bank-bank. Tadi seperti dalam berita tadi yang mendahului tadi wawancara kita, bahwa sudah ada dari pengakuan tersangka juga, dia sudah membobol Bank Sultra 120 juta, kemudian Bank Lampung 70 juta. Oke. Ini kami bisa kemungkinan besar, kami duga ini adalah jaringan antar provinsi secara nasional dan mereka punya organisasi yang cukup baik, Pak. Oke. Dan untuk bisa membobol bank di Sumsel, Lampung, dan di Sultra. Di Sulawesi Tenggara ya. Kemungkinan besar juga kami berkoordinasi dengan bank untuk segera membuat laporan, boleh laporan di Polda yang bersangkutan atau juga melapor ke kami, akan kerjasama dengan Polda lain untuk mengungkap kasus-kasus ini apabila ada nasabah yang Oke. melapor. Oh, jadi ini pengakuan mereka sekian ratus juta tadi dari 3 bank itu, meskipun yang melapor belum semuanya, begitu Pak Dir ya? Kemungkinan demikian, Pak. Ini kan kita berangkat dari laporan dari Bank Sumsel Bubble. Oke. Bank BPD, Bank Sumsel Bubble laporan 116 juta. Ya. Setelah kita lakukan penangkapan dan kita sita bukti-bukti, kita menemukan ada jejak-jejak mereka melakukan kejahatan di bank lain. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, muncul ada 2 bank lain, yaitu Bank Lampung dan Bank Sultra. Baik, ini informasi yang luar biasa dan apresiasi untuk aparat dari Polda Sumatera Selatan dengan Komisaris Besar Polisi Hisar Sialagan. Saya ingin tanya Pak Hisar, Pak Dir, masih ada 2 yang buron. Itu TKP-nya, lokus deliktinya di Sumatera Selatan atau mungkin yang di luar daerah? Tetap kita berpacu dari laporan, kita berangkat dari laporan polisi yang ada di Sumatera Selatan. Peran-perannya itu adalah kaitannya dengan di Sumatera Selatan. Masalah nanti pengembangannya mereka melakukan di wilayah lain, kita akan kerjasama dengan Polda lain. Tetapi yang 2 yang DPO ini, HO dan RO, yang identitasnya sudah kita kantongi, masih kita lakukan pengejaran, mereka berperan dalam pembobolan nasabah di Bank Sumsel Bubble. Demikian, Mas Aiman. Jadi total ada 2 tersangka dan 2 orang yang buron? 2 tersangka yang sudah kita tangkap dan 2 yang masih kita kejar. Oke, baik, ada total ada 4 orang. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah ini Pak Dir. Betul, Mas Aiman. Baik, terakhir apa yang bisa disampaikan Pak Dir untuk kemudian kita menghindari hal-hal seperti ini? Mungkin bisa kami sampaikan dari kejadian ini, silakan mungkin dari konsultan pengamanan bank bisa belajar dari kasus ini, dicari simpul-simpul mana yang salah. Jangan sampai kejadian ini kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Demikian juga untuk nasabah, sudah mulai berhati-hati dan menjaga rahasia data pribadi baik dimanapun juga, termasuk yang tadi hasil dari penyelidikan kita bahwa ini berangkat dari sampah yang kita anggap sampah, yaitu struk dari hasil pengambilan DP. Demikian, Mas Eman. Baik, terima kasih Pak Dir. Saya terakhir ke Bung Pratama. Bung Pratama, ketika benar memang ini modus yang baru yang sangat remeh-temeh sesungguhnya karena bermula dari struk ATM yang kita gunakan pada saat di mesin ATM. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ini hal yang memang baru? Ya, jadi sebenarnya kalau dari struk ATM sih memang agak baru gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu dari struk ATM juga bisa karena tadi saya bilang bahwa data nasabah itu dijual begitu. Termasuk jumlah isinya itu kita bisa tahu. Artinya apa? Kalau emang orang
otak yang kriminal. Dia tanpa struk pun dia bisa melakukan kegiatan pencurian uang yang modusnya hampir sama dengan menggunakan struk itu begitu. Artinya adalah bahwa di sini kita dalam posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa, Mas Aiman begitu. Karena di sini dari sisi bank yang menurut saya agak lemah, sehingga memang diperlukan. Ini kan ketika kita komplain ke bank, pasti bank juga bilang kita juga korban begitu. Itu klasik lah gitu. Oleh karena itu mungkin memang sudah saatnya saat ini kita memiliki undang-undang pelindungan data pribadi gitu, sehingga ketika terjadi hal seperti ini, yang pertama kali bermasalah disalahkan adalah si pemilik layanan begitu. Sehingga kalau mereka melakukan standar transaksi bank yang benar gitu, checking KTP, kemudian melakukan verifikasi ketika terjadi transfer dan lain-lain, dan saya nggak tahu juga ini gimana sih pelaku ini bisa tahu jumlah isinya begitu. Ya, ini juga pertanyaan ya memang ya. Saya bingung gitu. Iya gitu. Bagaimana sih si pelaku ini bisa tahu jumlahnya sehingga dia bisa mentransfer uang 160 juta ke rekening satunya begitu. Ya kan artinya kan dia bertanya kepada pihak bank. Nah, prosedur Betul. bank, kemudian sistem di bank saya pikir perlu dicek lebih lanjut lagi, apalagi ketika tadi Pak Hisar bilang bank-bank daerah gitu. Nah, ini menurut saya akan jadi masalah kalau tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu ya kita mulai aware lah terhadap data-data yang kita miliki, karena data sekecil apapun itu kalau misalkan diambil atau dicuri oleh orang yang punya otak kriminal, itu bisa dilakukan untuk melakukan kejahatan. Itu Mas Aiman. Baik, terima kasih informasi yang berharga. Terima kasih Bung Pratama Persada dari praktisi keamanan siber CISREC dan juga Direktur Serse dan Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Hisar Sialagan. Terima kasih atas informasinya. Ini merupakan hal yang bermanfaat yang kemungkinan banyak kemudian dilakukan remeh-temeh, termasuk juga soal pencurian atau penjualan data nasabah di manapun, ya itu kemudian harus juga perhatikan jangan sampai kemudian ada korban-korban lagi. Terima kasih sekali lagi.